Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai azab pedih ya bagi siapapun yang berselingkuh, tentunya mendapatkan hukuman yang sama dan setimpal. Karena semakin kesini ya, semakin modern katakanlah, itu jumlah perselingkuhan antara perempuan dan laki-laki atau antara istri dan suami itu tidak jauh berbeda. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga, perselingkuhan merupakan masalah besar. Dalam kasus perselingkuhan, banyak orang beranggapan bahwa suamilah yang cenderung lebih banyak berselingkuh dibandingkan istri. Namun anggapan tersebut tidaklah sepenuhnya benar ya. Mengutip dari berbagai sumber ya, ini ternyata beberapa penelitian menunjukkan perselingkuhan perempuan atau istri menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda. Artinya perselingkuhan yang dilakukan perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Dalam pandangan Islam, perzinahan sangat dilarang dan bagi pelakunya akan mendapatkan hukuman di akhirat. Tentunya dunia akhirat ya. Perselingkuhan juga bisa berujung pada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala melarang keras perilaku ini sesuai dengan firman-Nya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lantas apa sih hukuman yang akan diterima bagi istri atau bahkan suami yang berzina? Artinya melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan ya. Berikut adalah hukuman istri atau bahkan suami ya yang melakukan perzinahan di dunia dan di akhirat ya. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Walaupun sebetulnya Kang Kumis pribadi berat ya untuk mengangkat tema ini, tapi barangkali hal yang sedikit ini bisa kita jadikan bahan renungan ya. Yang pertama, tidak diundang berbicara oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sungguh sebuah hal yang sangat menakutkan ketika Allah sendiri sudah tidak peduli ya terhadap para pelaku selingkuh yang sampai melakukan perzinahan. Menurut pandangan Islam, bagi para pezina hukuman yang akan diterima adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang lebih artinya adalah sebagai berikut. 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan, pun bagi mereka azab yang pedih, seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Diriwayatkan Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Manda dari Abu Hurairah. Dengan dasar ini, ketika kita melihat ya, ketika mungkin pasangan kita tidak peduli lagi dengan kita, kita masih berharap barangkali orang lain peduli sama kita. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi peduli atas dosa-dosa kita ya, karena kita melakukan perzinahan. Ini kan hal yang paling berat ketika sudah tidak dipedulikan lagi oleh pemilik semesta. Bahkan Allah lah yang memang menentukan segala nasib kita di akhirat nanti. Ketika pemilik isi dunia ini, dunia akhirat ya, sudah tidak lagi peduli dengan kita, betapa sedihnya kita. Kita akan menjadi orang yang tersisih. Ini adalah bukan hal yang hanya bisa didengar, tapi kita harus mampu mewujudkan bahwa sebaiknya hal yang terbaik sekarang adalah hindari perzinahan. Karena ketika melihat beberapa sumber di atas, baik firman Allah ataupun sabda Rasulullah, ini sangat mengerikan. Ketika Allah sendiri sudah tidak peduli di akhirat kelak, ketika kita memang tidak segera melakukan taubat atau berhenti ya, maksudnya tidak melakukan lagi. Simpelnya seperti itu ya. Lalu kemudian azab di dunia yang akan dirasakan, yaitu yang kedua adalah tidak akan berkah rezeki dalam hidup. Ya, ini adalah satu hal yang sangat-sangat menyulitkan ya untuk siapapun ya. Ini adalah merupakan siksaan dunia bagi orang-orang yang berselingkuh, adalah sulit mendapatkan keberkahan rezeki. Pelakunya mungkin hidup gelisah ya. Hidup gelisah, kemudian ketenangan ini sama sekali tidak didapatkan ya. Banyak cobaan ya. Tentunya kita semua bisa bercermin dari orang-orang yang sudah sebelumnya melakukan perselingkuhan. Bisa jadi orang yang dulunya jaya ini lupa ya, sehingga dengan apa yang ia miliki dengan seenaknya ia gonta-ganti perempuan atau berzina. Maka ini
biasanya dari sisi karir ini akan merosot tajam ya. Nah, belum lagi hal lain yang membuat kita menderita di dunia, yaitu ketika kita dalam kondisi nol ya, dalam kondisi yang sangat minus, artinya harta sudah tidak punya, kemudian badan sakit-sakitan. Di sisi lain orang yang dulu paling mencintai kita, ini bisa jadi meninggalkan kita. Ini adalah hukuman yang akan dirasakan dan sudah banyak kejadian seperti itu. Ya, ini adalah contoh kehidupan di dunia. Sebetulnya sudah banyak contoh yang harus bisa dijadikan cermin bagi kita semua. Namun saya percaya sahabat Kang Kumis adalah sahabat-sahabat yang baik, yang sadar betul tentang apa itu sih azab dunia, apa itu sih azab akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan video ini kita mampu merenung sebentar. Dan renungan itu bisa dijadikan satu pondasi yang kuat bahwa perselingkuhan adalah bukan dosa yang bisa dianggap enteng. Namun di sini kelebihan dalam Islam adalah walaupun dosa kita setinggi gunung, yang penting kita betul-betul bertobat dan tidak melakukan lagi, yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi nggak usah berkecil hati. Ya, intinya bertobatlah dengan tobatan an-nasuha. Tobatan yang memang betul-betul bersungguh-sungguh tidak mengulangi kembali. Lalu kemudian ya, yang ketiga adalah dijilat api neraka. Karena bagaimanapun kita sadar betul bahwa godaan yang paling berat di dunia ini adalah hawa nafsu. Ya, termasuk salah satunya adalah wanita. Ya, jadi banyak juga wanita yang tergoda pria, tapi tidak sedikit pria yang tergoda wanita. Pelaku zina akan dijilat oleh api neraka. Hukuman ini terdapat dalam hadis. Ya, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dia berkata, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur, bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan tanpa pakaian. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. Diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ahmad. Hadis yang memang menjelaskan dengan rinci bahwa itulah hal-hal yang akan dirasakan di akhirat. Maka dari itu masih ada kesempatan bagi kita semua ya untuk bertobat jika kita kebetulan pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi percayalah bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang penting kita serius dalam bertobat. Artinya tidak mengulangi perbuatan yang serupa setelah kita betul-betul mengucapkan tobat ya. Lalu kemudian yang keempat adalah akan dilihat rendah ya. Memang betul bagi para pelaku selingkuh biasanya memang memiliki beban mental yang sangat luar biasa karena dalam dirinya sendiri pun hal itu sudah terasa ya. Lalu kemudian yang kelima adalah tersiksa karena merasa bersalah. Orang-orang yang melakukan zina akan merasa tersiksa dan tertekan dalam hidupnya. Itu salah satu bentuk karma karena telah membuat orang-orang terdekatnya terluka. Jadi orang yang selingkuh pun akan merasakan bersalah dan membenci dirinya sendiri. Ini adalah pengaruh psikologis yang akan dirasakan, dampak dari psikologis. Jadi karena saya yakin bahwa pada saat melakukan perselingkuhan apapun itu adalah kejadian di luar kontrol. Nah, ini adalah karena akibat dari dorongan nafsu setan. Jadi ketika setan sudah tidak berperan, maka penyesalan pasti akan hadir. Nah, di saat kita dalam kondisi seperti itu, mari kita bertobat. Yakinlah bahwa sebesar apapun dosa kita, yang penting kita serius memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa kita akan diampuni dosanya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis dan saksikan terus video-video berikutnya di channel Kang Kumis. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.